Oke guys, welcome back to ZA Talk, berbincang bercerita bersama Jian. Di episode kali ini gue bakalan ngebahas lagi tentang bucin, terus ada toxic relationship juga. Dan sekarang gue ditemenin, kalau yang video kemarin tuh yang bucin tuh ditemenin sama temen cewek, yang sekarang ditemenin sama temen cowok. Jadi bakalan versi cowok nih tentang bucin itu kayak gimana. Di sini ada temen gue. Tada! Halo Ivan. Hai Selamat Zi, pagi. Gimana pagi apa kabarnya? siang nih? Pagi-pagi. Alhamdulillah baik, baik baik. Pagi, sekarang pagi, cuman ditayangkannya nanti gimana nanti ya, siang kayaknya. Oke, siap siap. Oke, perkenalan dulu lah, lu siapa, dari mana, umur lu berapa? Halo guys, perkenalkan nama gue Ivan Ferdiansa, asal dari Jakarta. Saat ini gue berumur 19 tahun. Tuh kan di bawah gue, say. Kirain gue Bentar itu lagi dia di Pak, atas 20 gue. tahun Pak. Oh, bentar lagi. Oke. Berarti so, berarti sama lah ya, guys. Anggap sama. Oke, jadi sesuai temanya sekarang itu mau bahas tentang bucin ya, Van, tentang toxic relationship dalam percintaan gitu. Nah, dari Ivan sendiri nih, kalau dengar kata bucin, menurut lu itu apa sih itu bucin? Oke, menurut gue pribadi ya, Ya, terkait bucin itu apa? Kalau menurut gue ya, singkatnya tuh begini. Bucin itu merupakan satu proses di mana menuju sebuah komitmen. Kenapa sih gue bilang begitu? Ya karena kalau misalkan lu udah niat dalam hati untuk berpacaran, dalam hal ini berkomitmen lah dengan pasangan lu, ya otomatis lu harus mencintai sepenuhnya apa yang dimiliki sama dia gitu loh. Entah itu dari sikapnya dia, personalitinya dia, dan lain-lain gitu loh. Itu sih kalau menurut gua secara singkat. wow. Wow, ini bukan secara singkat sih menurut gue, ini secara apa ya? Ilmiah banget. Enggak, maksudnya tuh penyampaiannya itu terlihat sangat ilmiah ya guys. Tapi ini adalah pendapat dari Ivan seperti itu. Dan dari elunya sendiri nih, apakah lu termasuk orang yang bucin banget kalau udah punya pacar atau gimana? Seberapa Oke, bucinnya lo dah gitu. kalau dibilang seberapa bucinnya gue ya, bisa dibilang ya hampir sih, hampir menuju bucin gitu. Hampir, oke, Soalnya hampir katanya. soalnya ya ya mungkin orang-orang nggak tahu kali ya. Kalau gue kan tipikal ya orangnya cuek gitu. Tapi kalau misalkan udah stuck sama satu orang ya ya udah. Jadi gue akan penuhnya merelakan semuanya baik itu kecuekan gue sendiri gitu untuk ya udah untuk dia gitu. Kayak gitu Oke, sih orangnya. pengakuannya adalah tipe orang yang setia, guys. Coba tuh yang mau ngincer Ivan, dia gak pernah ke lain hati katanya. Kalau udah satu, tetap satu. Tapi bucinnya enggak terlalu over dan mendekati bucin-bucin itulah ya. Ya, Nih, gue mau nanya. Lu udah pernah punya hubungan atau sedang menjalani hubungan? saat ini bisa dibilang udah sih. Akui, akui, bagus, bagus. Udah. Karena by the way kenapa gue bilang akui kenapa? Karena gue tuh pernah pas lagi bulan Ramadan gini gak mengakui adanya pasangan itu hilang, sumpah. Makanya aku bilang akui kalau ada akui. Takutnya hilang kan nanti nyesel. Oke, Eh, ada nih. janganlah Nah, ada. dari hubungan lo yang sekarang, kan tadi kata lo kalau udah satu cukup satu. Berarti lo tuh orangnya kalau emang apa ya namanya? Kalau udah punya tuh pasti bakalan selalu dijaga kan. Nah, pernah gak sih kayak lo atau pasangan lo ngerasa sejauh ini ya, sejauh ini pasangan lo ngerasa ih kamu tuh jangan terlalu gitu gitu, bla 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 gitu. Pernah gak Jauh sampai kayak ini gitu? sih ya bisa masih dibilang baru sih ya, bukan lama juga kan, masih baru juga kan Iya. sama yang sekarang gitu loh. Sampai sekarang sih ya belum terlalu ada
hal-hal yang seperti itu ya, kayak gitu sih. Tapi nih, oke itu yang sekarang ya karena baru nih ya. Mohon maaf nih ya untuk pacarnya Ivan. Mohon maaf. Eh, kita flashback nih, flashback. Just buat apa ya? Hanya buat pembelajaran aja gitu kan. Kalau di hubungan-hubungan sebelumnya pernah sampai yang pasangannya komplain karena elonya yang terlalu apa ya? Karena setia mungkin karena gini ya. Lu tuh kayaknya hampir mirip sama gue kalau udah satu ya satu gitu. Tapi kadang gue sendiri nih pernah ngalamin yang kayak pacar tuh lama-lama tuh kayak ih kamu tuh gak boleh gitu. Iya kamu iya kita kita tuh sayang banget gitu ya sama dia. Cuman dari dianya sendiri kayak menganggap kita tuh terlalu over gitu. Pernah gak sampai dikomplain kayak gitu di hubungan sebelum-sebelumnya mungkin? Oke, sama yang terakhir ya. Pernah sih. Ya maklum lah yang namanya menjalin hubungan ataupun relationship ataupun tanda kutip bucin lah, itu kan jatuhnya udah kategori bucin kan. Iya. Ya Ya, pasti itu semua satu sisi dalam bentuk kekhawatiran ya. Kekhawatiran dari masing-masing pihak gitu. Entah itu pihak dari laki-laki ataupun pihak perempuan. Tapi di sini gue merasa ya itu yang gue pernah rasakan gitu loh, sampai satu hmm. titik di mana kok tiba-tiba jadi begini gitu loh, Ah, kenapa ya. akhirnya bisa jadi begini sih gitu. Itu sih yang masih tanda tanya gitu loh, kayak Oke, gitu sih. oke. Nah, itu kan dari diri posisi kita ya sebagai cowok. Tapi lu pernah gak ngerasain dalam suatu hubungan yang eh, lama-lama bucin gitu ya? Bucin dari elunya, bucin dari ceweknya mungkin. Pernah gak hubungannya itu yang kayak ngerasa akhirnya tuh kayak yang, lah, kok ini jatuhnya kayak ke toxic ya? Atau gimana gitu? Pernah gak lo merasakan hal itu? Toxic relationship seperti itu? Oke, itu jatuhnya masuk sih, soalnya ya balik lagi kan, itu jatuhnya udah melarang hak privasi kita sendiri untuk hidup gitu. Hmm, Misalkan kita mau berkumpul dengan orang lain, terus kita tiba-tiba dikekang ya sama pacar kita lah, tanda kutip gitu. Ya buat apa gitu loh. Toh juga kita kan di sini maksudnya kan punya batasan masing-masing dan nggak mungkin tiap apa yang kita lakukan itu harus dituruti sama uh, pacar kita gitu loh. hmm. Jadi menurut gue ya itu jatuhnya udah masuk ke toxic. Oke. Mungkin Dan nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain gimana tanggapannya. ya. Karena kadang apa ya? Kalau misalkan kadang kita nggak mengakui gitu kalau misalkan dari kebucinan ini tuh suka berujung dengan toksik gitu. Karena mereka bakalan nganggap ya ini gue saking sayangin sama dia gitu. Kadang tuh pengakuan-pengakuan kayak gitu tuh jarang banget. Makanya kayak yang gue tanya seperti ini, apakah lu menyadari atau enggak? Kalau lu menyadari, ya berarti oke gitu. Harusnya di hubungan selanjutnya itu bakalan jadi pembelajaran gitu ya. Nah, tapi ketika lu pas di hubungan yang toksik kayak gitu, lu cara melewatinya seperti apa? Apakah emang langsung udahan aja atau harus ada pembicaraan lagi atau seperti apa yang lu lakukan? Oke, biasanya ya kalau gua dalam menanggapi hal tersebut misalkan toxic gitu, pasti gue bakal cerita dulu sih sama yang bersangkutan. Kenapa sih akhir-akhir ini jadi begini gitu loh? Kenapa kok bisa menjustifikasi kita gitu loh, dalam hal Hmm. ini si cowoknya untuk lo nggak boleh gini-gini gitu loh. Ya menurut gue oke, itu bentuk kekhawatiran, tapi ya menurut gue jangan terlalu berlebihan juga gitu. Dan gue di sini posisinya ya untuk uh, memberitahukan ke dia kalau misalkan ini tuh nggak sepenuhnya yang lu kira gitu loh. Dan juga gue di sini ya menjaga harga diri gue dan harga diri lo juga gitu loh, untuk sama-sama saling percaya gitu satu sama lain gitu loh. Tapi kalau misalkan ketika udah gue bilangin dia tetap gitu, ya di satu sisi kita sebagai cowok capek juga kan pasti. Ah, Ya ya ujung-ujungnya berujung ya jadi begitu deh. Entah itu nanti dari ceweknya sendiri kayak gimana, ataupun nanti si cowoknya karena udah merasa bosan dan akhirnya ya udahlah memutuskan hubungan gitu. Tapi kalau dari gue satu sisi gue pasti akan bilang dulu sih ke dia gitu. Tapi kalau misalkan dari dianya sendiri tetap begitu, eh ya jalan terakhirnya ya oke, kita diskusi mau tetap lanjut atau enggak. Kalau misalkan enggak ya udah cukup sampai di sini aja kayak gitu.
Oke, jadi ada usaha dulu lah ya. Nah, tuh, gak, sebenarnya ini ngebantu buat lu juga nih, Van. Ya maksudnya tuh pasangan lu yang sekarang harusnya nonton video ini dan pas nonton ini dia tahu nih kisi-kisinya kalau mau langgeng sama si Ivan tuh harus kayak gimana. Harusnya dia ngeh sih dengan video ini. Oke, itu adalah sedikit cerita tentang kebucinan atau toksiknya dari saudara Ivan. Nah, sekarang nih gue tuh ada cerita, bukan cerita sih, kayak gue bikin cerita nih. Ini studi kasus gini ya. Ini karangan aja gitu, tapi barangkali di luar sana ada yang mungkin ada yang merasakannya ih sama gitu atau kayaknya itu gue deh gitu. Tapi ini beneran karangan gitu ya. Jadi nih ya, dengerin ya kasusnya itu kayak gini. Oke, siap. Awalnya, kedua gue yang deg-degan ya. Awalnya di sebuah ada nih hubungan gitu ya. Si ceweknya ini melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya itu seperti apa? Kesalahan dia tuh ketika di hubungan ini gitu ya, si ceweknya ini dia terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Kalau meladen itu terlalu ngeri sih sebenarnya. Terlalu apa ya yang namanya? Terlalu menanggapi lah. Terlalu menanggapi cowok-cowok yang ngechat ke dia gitu. Entah itu chat atau mungkin bertemu terus ngobrol terus ketemuan terus-terusan main bareng kayak gitulah. Dia terlalu open gitu ya untuk semua cowok gitu. Nah, sampai sampai suatu waktu si cewek ini juga dia berasa jat, jatuh hati gitu ya. Ini baru jatuh hati ya, bukan jatuh cinta. Dia jatuh hati ke cowok yang lain gitu, sedangkan dia udah punya pasangan sendiri gitu. Dan pada akhirnya si cowoknya dia sendiri atau pacarnya ini tahu gitu dan akhirnya marah ke ceweknya gitu dan kayak yang ya udahlah ini jadi bahan pertengkaran hebat dan yang apa ya yang bikin si ceweknya itu terus tangis terus nangis-nangis gitulah. Nah, karena si cewek ini merasa terpukul gitu ya, dan dia merasa bener-bener sayang gitu sama pacarnya, so dia kayak yang lepasin nih, bukan lepasin juga sih, kayak yang stop buat menanggapi cowok-cowok di luaran sana dulu dan akhirnya dia fokus untuk memperbaiki hubungannya, tapi pada akhirnya ya mereka atau si cowoknya ini si pacarnya ini gak bisa gitu dan akhirnya ya mereka putus gitu dan menurut lo nih sampai sini dulu apa tanggapan lo tentang si ceweknya atau tentang si cowoknya bebas dah mungkin ke arah si Oh, ceweknya sih. oke, oke. Mungkin di sini gue bisa ngambil dua perspektif kali ya. Yang Mm-mm. pertama, sebagai objeknya itu cewek. Terus yang kedua, yang menjadi korban lah, dalam artinya tanda kutip ya. Bukan berarti Iya, korban sesungguhnya. iya, iya. Kita bisa, oke, yang pertama, dari perspektifnya dari cewek. Mungkin di sini ya, gue beranggapan kalau misalkan si ceweknya itu entah itu dia sudah bosan sama si cowoknya dan oh misalkan ini hubungannya udah nggak sehat lagi nih, jadi akhirnya Mm, dia mencari siasat ataupun mencari jalan negatif untuk untuk ngeceng lah ataupun terpikat dengan cowok yang lain gitu loh. Dan pada suatu saat akhirnya kegap juga kan sama pacarnya ini. Kalau menurut gue ya salah sih sebenarnya dari si cewek ini. Kalau misalkan itu anggaplah tadi yang misalkan hubungan ini udah nggak sehat lagi. Kalau di situ kan bisa membicarakan kan, kenapa mm, sih akhirnya nggak sehat gini gitu loh. Kalau bisa sih bicarakan dulu baik-baik. Kenapa akhirnya lu bisa sampai begini? Apa alasan lu? Biar supaya si cowoknya ini juga tahu gitu loh. Apa sih pokok permasalahannya? Jangan sampai ketika lu udah nggak ambil start duluan, terus ketahuan, tapi akhirnya lu nggak mau ngasih tahu nih apa sih problemnya gitu yang terjadi di antara kedua belah pihak gitu loh. Itu sih menurut gue itu dari perspektif gue ya untuk si mm. ceweknya. Kalau untuk yang kedua perspektif cowok, mungkin di satu sisi ya dia berhak marah. Iya, Kenapa sih nggak boleh marah? Tuh di situ juga si ceweknya ini yang melakukan kesalahan gitu loh. Berhak dong kita untuk marah. Tapi di satu sisi marahnya dia tuh
ada sebab juga gitu loh. Kalau misalkan marahnya dia tanpa sebab, ya buat apa buat marah gitu loh. Iya, iya. Begitu. Terus juga mengenai tanggapan yang akhirnya kedua belah pihak ini udah membaik, tapi akhirnya tetap Belum tuh? ada Belum, belum. gesekan gitu kan, Iya, iya. ada problem juga kan. Ya Iya. menurut gue ya itu salah satu problem juga, soalnya ya balik lagi itu komunikasi itu Hmm. penting untuk semuanya. Kalau misalkan komunikasi lu di satu sisi ada kejadian itu tiba-tiba komunikasi lu nggak berjalan dengan baik, ya timbullah gesekan tersebut gitu loh. Jadi menurut gue ya satu sisi ada plus minusnya sih di antara keduanya, baik itu dari sisi cewek ataupun dari segi cowoknya, kurang lebih Oke. seperti itu sih. Oke, lengkap sekali ya tanggapan Anda sampai saat ini. Sampai sini tanggapannya cukup jelas. Ini emang beda sekali. Aduh, bentar. Ini tuh harusnya nggak boleh sebut produk gitu ya. Tapi emang kenapa nih orang ini bisa menjelaskan serinci ini karena dia punya brand, guys. Gitu. Tenang. Apa tuh? Oh, tidak usah disebut. Oh, tidak boleh disebut. Tidak usah. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Tadi masih bersambung, guys. Jadi tadi masih bersambung. Kita lanjut. Ada kelanjutannya dari cerita hubungan pasangan ini. Nah, setelah beberapa hari berlalu, si ceweknya terus tangis, terus nangisin gitu ya. Eh, berakhirnya hubungan mereka, terus ampe gak makan, dan kayak ya karena dia ngerasa bersalah gitu ya. Dia merasa bersalah dan dia masih punya hati untuk si cowoknya ini dan dia berusaha untuk mengembalikan lagi hubungannya biar eh, CLBK lagi lah. Cuman gak lama sih kan baru beberapa hari gitu ya. Minta untuk ada komunikasi dari si ceweknya gitu ya ke si cowoknya pengen ada komunikasi biar kembali lagi tapi dari cowoknya ini masih belum bisa gitu. Walaupun pada akhirnya singkat cerita lah ya 2 minggu kemudian misalkan gitu ya 2 minggu kemudian akhirnya si cowok ini tuh tiba-tiba eh, tiba-tiba aja datang gitu ya ke si ceweknya dan bertanya kembali mau gak balikan lagi gitu dan of course dong kayak si ceweknya tuh kayak ini yang gue tunggu-tunggu selama 2 minggu gitu. Walaupun si ceweknya ini udah sedang berusaha cari hiburan gitu, main sama temen-temennya gitu, eh hangout sama temen-temennya atau makan-makan gitu kan ya biasanya cewek tuh suka gitu tuh cari hiburan tuh makan atau enggak shopping gitu kan ya. Nah, tapi ya gimana ya karena mungkin dia dengan beberapa hari menangisi perpisahan itu dan walaupun 2 minggu kemudian si cowoknya tiba-tiba datang meminta untuk balikan ya si ceweknya otomatis bakalan nerima gitu dan berarti sekarang si cewek sama si cowok ini tuh mereka udah balikan lagi gitu udah jadi pasangan. Nah, ketika mereka menjalani pasangan yang babak kedua ini babak kedua ada perubahan yang biasanya nggak dilakukan si cowoknya di hubungan babak pertama gitu. Kayak Oke. misalkan mulai ada posesif yang terlalu berlebihan. Kayak misalkan lu jangan main ya, lu di mana terus kayak Sherlock terus bla 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 bla. Biasanya nggak seperti itu. Cuman dia sekarang lebih ke protektif banget, terus kayak pengekangan tuh ada gitu ya, nggak cuma dalam hal itu gitu. Dan mudah marah juga gitu si cowoknya tuh gampang banget jadi marahan. Terus apa ya namanya tuh? Tapi si ceweknya juga menemukan si cowoknya ini tuh lagi deket lagi sama gebetannya gitu, yang dulu gitu. Si ceweknya tuh bingung gitu kenapa di hubungan yang sekarang dia lebih protektif lebih bukan proteksi lebih ke mengekang terus dia gampang marah karena alasan yang sebenarnya masih bisa dibicarain baik-baik gitu ya terus dia juga kok
di hubungannya yang sekarang dia yang ngajak, tapi dia masih menunjukkan eh, dia yang mendekati gebetannya itu gitu. Nah, si ceweknya ini tuh bingung gitu. Dan pada akhirnya hubungannya itu yang sekarang mereka sering bertengkar dan hubungannya jadi putus nyambung, putus nyambung. Jadi kayak misalkan putus nih 2 hari kemudian balikan lagi, putus nih beberapa hari kemudian balikan lagi. Jadi kayak apa ya, estimasi waktunya itu yang terlalu deket buat balikan gitu. Dan itu kayak yang apa ya, teman-temannya ini ngelihat kalau hubungannya ini tuh emang udah agak sehat gitu ya. Karena apa ya, yang jadi alasan putusnya si cowoknya ini tuh dia yang lagi eh, pasti lagi ngechat cewek lain gitu. Dan si cowoknya berlaga kayak yang nggak ada apa-apa. Jadi kayak misalkan ceweknya minta putus, ya udah putus gitu. Tapi seolah-olah si cowoknya itu tahu karena beberapa hari kemudian pasti si ceweknya nangis-nangis dan pengen balikan lagi gitu. Karena dia tahu si ceweknya itu cinta banget gitu sama dia. Nah, makanya teman-temannya ada anggapan dari teman-temannya kalau si cowoknya ini tuh sedang melakukan balas dendam atau sedang memperlakukan hal yang sama ke si ceweknya gara-gara hubungan yang babak pertama. Kan yang babak pertama mah ceweknya ya yang deket sama cowok-cowok lain. Cuman kan itu dalam satu kali tapi ke banyak cowok gitu. Cuman yang dilakukan si cowoknya sekarang dia tuh lebih ke eh, saat apa ya, jalan hubungan satu cewek nih dideketin sama cowoknya jadi alasan putus break, terus di nyambung lagi putus lagi itu gara-gara cewek yang beda lagi gitu. Jadi kayak yang seolah-olah lagi melakukan permainan gitu, itu anggapan dari teman-temannya. Cuman karena si ceweknya ini tuh bucin, dia gak percaya omongan temennya dan tetap melakukan hubungannya sampai sekarang itu putus nyambung dengan alasan yang sepele dan dengan sikap cowoknya yang terlihat eh, tidak apa ya, tidak mempermasalahkan atau tidak mengkhawatirkan hubungan yang seperti itu gitu. Nah, menurut lu nih ke apa ya, terusan cerita dari pasangan ini menurut lu gimana? Aduh, kasusnya lebih rumit lagi daripada kasus yang pertama nih. Iya kan? Oke, Complicated. oke. Mungkin di sini gue ngambil dua perspektif lagi kali ya. Seperti yang Boleh, di boleh. awal tadi kan. Yang pertama dari segi si cewek, mungkin kita tukar kali ya. Tadi kan si cewek, sekarang gue dahulukan untuk yang cowok. Gue pengen ngambil perspektif dari si cowoknya ini yang beranggapan kalau misalkan si ceweknya ini udah tanda kutip uh, menghilangkan rasa kepercayaan dia gitu loh, karena kemarin sempat ketahuan gitu loh. Hmm. Dan akhirnya berujung kepada hubungannya dia yang nggak baik dan dia di satu sisi ngechat temennya kembali gitu loh. Kurang lebih seperti itu kan, Zi? Ngechat gebetannya lagi si cowok. Ya, dan berujung akhirnya putus nyambung. Ya kalau menurut gue sih dari segi cowoknya itu nggak baik ya. Soalnya kenapa? Ya menurut gue dari apa yang dia lakukan sampai akhirnya dia langsung chat mantannya dalam tanda kutip karena berujung ingin membalaskan dendam, itu menurut gue sih nggak baik sih. Soalnya ya lu kan di sini walaupun lu yang sebagai tersakiti sebisa mungkin itu lu harus buka omongan. Walaupun kalau misalkan si ceweknya nggak bisa berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, setidaknya lu yang memulai duluan. Jangan sampai ketika uh, dia yang memulai, tapi akhirnya lu sendiri pun berkhianat dan malah melakukan hal yang serupa dan bahkan lebih parah lagi jatuhnya kan, putus nyambung. Ya menurut gue itu nggak baik sih dari si cowoknya. Kalau menurut gue alangkah baiknya ya tadi yang gue bilang, komunikasi itu penting untuk keduanya. Terus juga yang kedua, bangun lagi rasa kepercayaan yang sebelumnya sempat tanda kutip udah hampir runtuh, setidaknya untuk dibangunkan kembali biar supaya rasa trust atau rasa kepercayaan itu mulai tumbuh lagi gitu dan nggak terjadi adanya hal ini. Itu menurut gue dari segi si cowoknya. Terus gue ambil lagi dari perspektif dari si cewek.
Kalau menurut gue ini si dianya emang benar kata lu udah masuk ke kategori bucin. Tapi dalam hal ini hubungan mereka itu udah termasuk toksik, soalnya ya yang gue bilang di awal tadi di perspektif si cowoknya. Karena awalnya tidak adanya ketidakpercayaan di antara keduanya, ya otomatis si cowok ini melakukan sesuatu yang berakibat pada si ceweknya ini nangis-nangis lah, nangis-nangis pengen minta balikan dan segala macam. Dan ya menurut gua kalau misalkan dari perspektif ceweknya ini, kalau misalkan hubungan itu udah nggak sehat lagi, ya menurut gua mending akhiri aja, walaupun di situ dia tetap sayang tanda kutip bucin kepada si cowoknya, tetapi lu juga harus tahu batasan-batasan lu dalam bucin itu seperti apa. Kalau misalkan batasan lu ternyata apa yang realitanya itu nggak sesuai, ya otomatis lu harus ngomongin ini gitu loh, dan lu harus bisa mengambil sikap kalau misalkan lu tuh nggak mau lagi gitu loh dengan adanya hubungannya seperti ini gitu loh. Itu udah termasuk dalam toksik. Itu sih kalau menurut gua. Ya, ya. Oke, udah cukup atau ada ditambahkan lagi? Cukup. Cukup Oke, sih kalau menurut gua. bener. Karena jadi emang cerita ini tuh aku buat apa ya? Bukan aku buat sih. Sebenarnya tuh apa ya? Dibilang cerita karangan fiktif juga enggak, karena Bukan. ada yang maksudnya tuh cerita ini tuh ya dari beberapa orang juga sebenarnya gitu yang gue rangkum, yang gue satu-satuin gitu ya, biar lebih complicated banget gitu ya toksiknya tuh. Jadi biar Benar-benar. sadar gitu ketika toxic relationship tuh ya, karena gimana ya, kalau udah relationshipnya yang gak sehat gitu, mau apa gitu, mau apa dijalanin, apalagi ya orang yang apalagi aku adalah gue gitu ya, orang yang tipenya itu gak bisa untuk apa ya, membaca buku dua kali gitu. Yang maksudnya tuh Ya. ketika punya hubungan dan udah selesai, ya udah lanjut membaca yang lain gitu. Karena kalau balik lagi ke suatu hubungan yang udah pernah dijalanin gitu, kayak membaca buku dua kali yang udah tahu ujungnya bakal seperti apa gitu. Dan gue adalah orang yang berprinsip atau mempercayai hal itu gitu. Karena pernah mengalami juga dan ya jadi pembelajaran gitu. Makanya gue kalau misalkan emang ada hubungan seperti ini nih, dari gue sendiri juga sama, ya udah kalau misalkan emang udah gak sehat, gak ada kepercayaan, mau gimana ya, komunikasi udah berusaha dibangun, ya udah akhiri Ya. aja gitu. Betul. Karena coba dah untuk menurunkan rasa bucin lo. Bukan berarti gak boleh bucin gitu ya. Ya boleh-boleh aja bucin buat nunjukin rasa sayang kalian ke pasangan gitu kan ya. Cuman jangan terlalu over yang bikin lu itu jadi gak bisa lihat kalau diri lu sendiri yang tersakiti gitu. Kadang tuh orang gitu gak sih, kalau udah bucin dia gak sadar kalau dirinya tuh udah rapuh, udah berdarah, udah apa gitu. Misalkan ya ibaratnya itu Ya. kalau di fisik kayak gitu. Karena gak bisa, orang yang bucin tuh gak bisa melihat dirinya sendiri gitu. Yang dia lihat tuh pasangan dia gitu. Ih dia sakit hati gara-gara gue, emang gue yang salah, bla bla. Iya iya gitu. Kalaupun ya buat di luar sana ada yang hubungan kayak gini juga. Kalau dari aku ya, kalaupun memang plotnya nih, kalaupun si plotnya itu diarahkan bukan cowoknya yang balas dendam misalkan. Cowoknya cuma mau memberi pembelajaran ke si ceweknya kalau pengkhianatan itu tuh menyakitkan gitu. Tapi sebagai cowok gitu ya, dewasa lah. Maksudnya tuh gimana, kan cowok tuh pemimpin gitu ya. Cuman kalau Ya. misalkan cowok gak dewasa, ya gimana gitu ya. Kalau misalnya lu pengen ngasih pembelajaran ya secukupnya aja dan sewajarnya aja. Kalau menurut gue kalau misalkan ada kasus hubungan kayak gini, itu udah over banget dan udah keterlaluan sih menurut gue, dan gak layak banget untuk dijadikan alasan pembelajaran bagi si ceweknya kalau menurut gue sih. Karena Oke, benar. Gue pengen kalau masuk juga sih. Tadi apa yang lu bilang tadi mengenai si cowoknya yang nggak hmm, bersikap dewasa. Ya, menurut gue sih itu benar apa yang lu katakan. Sebisa mungkin sebagai laki-laki harus berprinsip, ya lu harus
jangan ada kata untuk membalas dendam gitu, tapi lu coba untuk menanyakan kenapa sih dia bisa sampai segitu, bisa sampai seperti itu melakukan hal tersebut. Sebisa mungkin lu coba bangun gitu loh. Ya tadi gue bilang kan, kalau misal kasih ceweknya nggak mau, ya dalam hal ini ya mau siapa lagi kan? Otomatis si ceweknya ini yang harus memulai duluan, memulai omongan gitu, biar supaya jelas gitu loh apa yang menjadi problemnya. Gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba langsung membalas dendam dalam tanda kutip, itu udah toxic sih menurut gua. Ya itu udah harus di-cut sih kalau menurut gua ya. Kalau gua sendiri udah langsung cut aja udah. Nggak ada kata embel-embel harus balas dendam lagi, udah nggak ada kata langsung dah. Iya, Ataupun kita break dulu, menenangkan pikiran, baru nanti coba udah kalau misalnya udah memantapkan diri lagi, ya udah baru nanti mulai perlahan-lahan untuk membuka diri dan segala macam kayak gitu sih. Iya benar. Iya benar. Kalau misalkan emang komitmennya mau balikan lagi dan membangun hubungan yang benar gitu ya, ya udah komunikasinya di awal gitu yang benar sampai selesai sampai tuntas di awal, jangan sampai kayak ngajakan balikan, datang ceweknya karena emang bucin dimanfaatin lah untuk ini. Dan lagian ya, cewek jangan bego-bego amat. Lu jadi cewek itu jangan bego. Kalau lu udah kagak ngerti gue. Kalau soalnya dari teman-teman gue juga ada yang hubungannya tuh kayak dia tuh bucin gitu. Terus kayak yang dia bego gitu. Udah disakitin tapi masih aja lanjut gitu. Apapun kasusnya gitu ya. Padahal dan kalau udah bucin tuh ya biasanya omongan teman itu tuh nggak mempan. Mau omongan teman, diduakan istilahnya. ya kan? Kayak yang benar. anjir, apalagi gue yang orangnya tuh kalau tentang pertemanan atau persahabatan itu gue lebih mementingkan hal itu gitu dibanding yang lain. Kalau misalkan nih ya lu misalkan ini temen lu ada yang bilang cewek lu tuh gini 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 gini, sahabat deket lo gitu. Kata siapa? Karena gue tahu dari si ini, Mbak. Dia lihat gini 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 gini, orangnya emang aslinya gini. Karena bucin pasti bakalan kayak bucin yang over gitu ya. Pasti kayak apa sih kok gua mah enggak? Ya iya, lu kan ngerti gak sih? Paham. Ada yang bilang juga tentang hubungan tuh gak mungkin dalam masa pacaran gitu ya, gak mungkin menunjukkan sisi buruknya selalu gitu, pasti selalu dikemas dalam apa ya, tampilan yang good Berbeda. looking, biar diterima dan biar hubungannya langgeng kayak gitu, karena kelebihannya gitu yang diperlihatkan. Tapi ketika menemukan kekurangan pasti nggak akan percaya gitu, walaupun sahabat lo sendiri yang udah cari tahu dan dia saking pedulinya sama lo gitu, tapi gak didengar gitu, kayak yang bego, emang bego tuh lu gitu kayak. Karena gue tuh sebel banget kalau udah ada yang kayak gitu, karena gue bukan tipe orang yang terlalu apa ya, percaya tentang pasangan ketika pacaran gitu. Apalagi sebenarnya gue juga udah lama juga nggak itu gitu ya, nggak dalam hubungan, dan lebih ke apa ya, entah kenapa kalau gue sendiri tuh bucin. Sebenarnya gue juga bucin ketika udah nemu satu yang emang bikin nyaman, tapi gimana ya, buat nyari orang yang kayak gitu tuh susah gitu. Jadi gimana ya, gue juga bucinnya sekarang bisa tertahan karena pernah belajar dari pengalaman menjomblo yang bertahun-tahun gitu. Jadi kayak yang it's okay gitu. Ketika bucin masih bisa kontrol dan masih bisa berdiskusi, dan semoga lo juga ya walaupun lo bucin, lu tetap bisa nih kontrol yang sekarang, karena kalau gue lihat nih ya, ceweknya juga bucin, gue tahu. Apa tuh emang? Gue tahu, makanya udah rame, makanya gue undang lu biar apa ya, pas nih ternyata momennya si Ivan lagi punya pasangan, siapa tahu dia bucin gitu kan, dan ternyata bucin dan Proses itu kan penting kan untuk menuju sebuah komitmen itu. Yang tadi gue bilang di awal, definisi. oke, benar, good. Oke, Street, gue gak expect banget. Dan oke nih, sebelum udah lah ya, mungkin karena gak lama-lama juga podcast ini tuh, nggak sampai 1 jam atau berapa jam.
ada nggak dari lu pesan-pesan buat mereka-mereka di luar sana, ya entah itu buat cowok-cowoknya atau buat cewek-ceweknya yang lagi menjalankan hubungan dan mereka adalah termasuk orang-orang yang buciners gitu, buciner banget. Ada nggak yang mau disampaikan? Oke, mungkin sebagai penutup gue ngambil dua perspektif lagi kali ya, biar sama-sama seimbang, nggak memberatkan satu sama lain gitu loh. Oke, yang pertama sih kita switch lagi nih, tadi cowok sekarang cewek. Oke, kalau menurut gue untuk pesan-pesan ya, untuk para cewek di luar sana yang sedang menjalin relationship, entah itu jarak dekat ataupun LDR gitu loh. Ya, yang pertama sih, yang selalu gue kalau gue berprinsipnya gini loh terhadap pasangan. Yang pertama tuh entah itu lu mau jauh ataupun dekat, itu harus membangun yang namanya kepercayaan. Soalnya apalagi kan perempuan ini kan makhluk perasa ya. Jadi segala sesuatunya pasti dikonotasikan kepada si cowoknya ini ya selalu negatif gitu loh. Entah itu dia sedang berada di dekatnya ataupun sedang jauh gitu loh. Ya terus itu yang pertama ya mengenai komunikasi. Terus juga yang kedua, lu bangun kepercayaan lu dengan pasangan lu sendiri biar supaya ya tadi tidak terjadi adanya tadi kasus yang tadi gitu loh, adanya toksik gitu loh. Itu sih yang kedua, ya membangun kepercayaan. Terus juga yang ketiga, memupuk saling peduli satu sama lain. Kalau misalkan lu punya masalah apa dalam kategori masalah general dan itu setidaknya memberatkan diri lu harus komunikasi gitu. Jangan sampai ketika lu ada sesuatu di dalam hubungan lu ataupun entah itu hubungan yang lain gitu loh. Tapi lu ceritakan ke pasangan sendiri, ya itu menurut gue ya salah satu gerbang adanya gesekan nanti karena ya tadi tidak adanya komunikasi ataupun saling percaya satu sama lain. Itu menurut gua untuk si cewek ya. Terus juga yang cowok nih, yang cowok ini agak memberatkan sih menurut gua. Termasuk gua sendiri ya, gua pun merasakan. Mungkin lu juga merasakan ya. Iya. Menurut gua untuk pesan-pesan si cowok ya tadi ketika si ceweknya udah percaya sama lu juga harus membangun kepercayaan terhadap cewek lu. Entah itu lu berkumpul sama teman-teman lu, entah itu lu kumpul sama teman-teman kelas lu, ataupun sahabat lu sekalipun, ataupun nanti misalkan ketemu sama mantan lu, tanda kutip, ya lu harus bisa jaga batasan, jaga kepercayaan. Jangan sampai ketika lu sama teman-teman lu bisa akrab, tapi lu sama pacar lu sendiri itu nggak sebaik sama temen lu gitu loh dalam hubungan. Itu yang menurut gue nggak baik sih. Itu menurut gue untuk pesan-pesan yang pertama untuk si cowok membangun kepercayaan. Terus juga yang kedua tadi komunikasi. Sejauh apapun lu dalam hubungan, kalau misalkan komunikasi lu nggak baik ya percuma aja. Balik lagi nanti berujung gerbang toksik tuh bakal ada gitu loh. Apalagi ya lu tahu sendiri mungkin ya, gue LDR lah saat ini kan. Ya otomatis satu-satunya jalan untuk saling percaya satu sama lain ya komunikasi, kepercayaan, terus juga saling tukar pikiran, entah itu dari hal-hal yang sederhana, complicated lah untuk kita berdua. Itu sih komitmen. Hampir sama sih jatuhnya. Oke. Gitu sih menurut gue. Oke. Kenapa sih? Enggak. Keren banget. Karena keren sih, udah jelas banget, itu udah rinci banget ya guys untuk pesan-pesan buat kalian yang lagi jalan hubungan. Dan kalau dari gue sendiri, ya itu sih, jangan jangan sampai bego lah. Terus emang sih pacaran tuh kalau di agama gue kan, Ya, di agama kita gitu kan, kayak yang enggak, pacaran itu bukan hal yang dibenarkan. Jadi maksudnya tuh ya itulah gitu kan. Cuman ya gimana ya? Mungkin buat kalian menganggap ya dimanfaatkan aja sebagai pembelajaran, mencari atau mempelajari gimana buat suatu hubungan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Untuk mungkin kalau pemikiran lebih panjangnya, visioner ke depan itu mungkin buat nanti di
hubungan yang lebih serius nantinya biar nanti kalian punya pengalaman juga kayak gitu. Dan makasih banget untuk Ivan dan semangat ya LDR-nya. Gue Terima rasa kasih sih. semangat Oke. buat LDR-nya. Karena gue juga pernah merasakan LDR loh. Lu masih Jauh mending, nggak sih? gue pernah 2 kali merasakan LDR. LDR beda beda pulau. Lu juga beda pulau kan? Hmm? Beda pulau enggak sih? Jujur pernah merasakan beda pulau, bahkan yang terakhir beda negara. Wow. Dan ya emang komunikasi yang perlu dijaga. Ya. eh Ya itu. Dan buat oh iya, pesan dari aku juga, kalau misalkan kalian pengen mengakhiri hubungan pun coba untuk akhiri dengan Baik-baik. sebaik-baiknya. Ya, Betul. karena enak tahu kalau mantan jadi temen. Gue pengikutnya Aukarin. Canda. Tapi kadang susah, Emang susah. ya Emang kan? susah. Membangun Bener. kepercayaan antara teman yang sudah menjadi mantan ataupun yang sedang sama kita. Itu kalau misalkan kita satu padukan pasti susah kan? Ya, susah Tergantung di gimana. hubungan berikutnya gak sih? Pasangan kita Ya, yang berikutnya bakalan, ih lu benar. ngapain? Tergantung kitanya aja gitu loh, gimana mau menanggapinya. Kalau misalkan Ya, menanggapinya dengan secara baik-baik ya otomatis bisa jadi teman gitu loh, eh, dan bisa ya mungkin bisa tukar pikiran entah itu ya mungkin nggak mengeneral ke hubungan, mungkin entah nanti diskusi dengan yang lain gitu loh, yang ya gitulah namanya cewek lu tau pasti tahu kan. ya begitu. Oke, makasih banget buat yang udah Thank nonton. you. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke yang lain. Barangkali teman-teman kalian ada yang sedang menjalani hubungan kayak gini dari studi kasus tadi gitu. Atau orang yang pengen nyindir nih teman kalian yang lagi bucin tapi lu gak berani ngobrol. Share link aja nih video ini gitu ya ke teman kalian. Ya. Oke, itu aja. Sekali lagi makasih banget buat Ivan yang udah Oke, bersedia makasih juga sih. meluangkan waktunya untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemikirannya. Dan ini sekali lagi adalah sudut pandang kita ya, sudut pandang kita bukan Ya, sebagai seorang pro player. ilmuwan, benar-benar, bukan sebagai Kita kan pro sama-sama player gitu. belajar gitu loh. Ya, Apalagi kita benar. di masa ya haus-hausnya untuk keingintahuan kita banyak gitu loh. Nah, Jadi betul. kitanya aja dalam menanggapi hal tersebut itu sih. Oke, iya betul itu. Dan juga sekali lagi ya gue tekanin, setiap orang tuh bisa jadi public speaker gitu ya. Jadi menurut gue nggak ada salahnya buat siapapun yang mengeluarkan pendapatnya, itu gue gak masalah. Nggak dilihat dari siapa sih dia gitu, orang terkenal kah, artis kah, atau public figure kah, enggak gitu ya. Setiap orang bisa jadi public figure dan bahkan mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil dari cerita setiap orang gitu, atau pendapat dari setiap orang itu. Oke, itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Zi. Oke. Nah, jangan lupa ya di klik like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.